Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya perawat Reynaldi. Kebetulan pagi ini saya jaga dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Maaf Pak, sebelumnya, apakah Bapak bisa sebutkan nama dan tempat tanggal lahir Bapak? Oke, nama saya P. Saifullah, lahir di Bandung, 2003 Juni. Baik, sesuai dengan perjanjian kita kemarin ya Pak, Ya. saya akan melakukan pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal. Nah, tujuannya ini untuk mengetahui apakah ada gangguan pada otot, sendi, atau tulang Bapak. Di sini saya membutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Bapak bersedia? Pertama-tama kita gunakan handscoon. Sekarang kita ke pemeriksaan anamnesa untuk mengkaji nyeri dengan menggunakan pemeriksaan atau pengkajian PQRST. Yang pertama P atau palatif yang biasa disebut penyebab. Bapak, apakah ada nyeri? Ada Penyebab nyerinya apa ya Pak? jatuh, Pak. Oh, jatuh. Yang kedua quality atau kualitas. Nyeri yang Bapak rasakan seperti apa? Apakah seperti tusuk-tusuk atau bagaimana Pak? Kadang seperti ditusuk-tusuk ya, Pak. Oh iya. Yang ketiga ada radian atau penyebaran. Nyeri yang Bapak rasakan ini pada bagian apa ya Pak? Bahu saya, Dok. Pak. Oke, bahu. Selanjutnya keempat ada skala nyeri. Skala nyeri ini ada 1-3, yaitu nyeri ringan, 4-6 nyeri sedang, dan 7-10 nyeri berat. Bapak di skala berapa ya Pak? Kurang lebih di 3 ya, Pak. Oh, berarti di nyeri ringan ya Pak. Ya. Dan yang kelima ada time atau waktu. Nyeri yang Bapak rasakan ini munculnya pada saat apa ya Pak? Oh, malam hari, Pak. Oh, malam hari ya Pak. Selanjutnya kita inspeksi tubuh pasien. Kita lihat apakah leher dan kepalanya apa ada benjolan atau tidak. Dan kita lihat dari depan hasilnya ini kepala pasien dan leher pasien simetris. Kemudian kita lihat bagian bahunya, apakah sama rata atau tidak. Bapak, bahunya sama rata ya Pak? Alhamdulillah. Selanjutnya kita ke pemeriksaan tonus otot atau kekuatan otot. Tonus otot atau kekuatan otot ini dapat dilakukan pada pasien baik berbaring atau duduk. Nilai tonus ini ada 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Untuk nilai 5, Bapak coba naikkan tangannya Pak. Baik, kemudian tahan tangan saya Pak. Oke, nah artinya pasien tersebut dapat melawan gerak gravitasi dan dapat melawan tekanan. Untuk nilai 4-3, Bapak naikkan tangannya lagi Pak. Coba lawan tangan saya Pak. Turun ya. Nah ini artinya pasien dapat melawan gravitasi tetapi tidak dapat melawan tekanan. Untuk nilai 0, pasien tidak dapat menggerakkan tangannya sama sekali, tidak dapat melawan tekanan dan gravitasi, itu nilainya 0. Setelah melakukan inspeksi pada tubuh pasien, sekarang kita akan melakukan palpasi kepada pasien pada bahu dan leher pasien dengan cara 2 jari seperti ini, 2 jari di bahu, 2 jari di leher dekat pena kapak, dan 2 jarinya lagi di tulang spinal. Apakah ada benjolan atau tidak? Dan hasilnya tidak ada. Kemudian kita raba pada leher sampai tiroid, apakah ada benjolan atau tidak? Dan hasilnya tidak ada. Kemudian kita raba juga ke bahu, apakah ada benjolan atau tidak? Dan hasilnya normal. Kemudian pindahkan tangan kanan ke kiri. Apakah sakit Pak? Sedikit, Pak. Baik, selanjutnya kita akan pijit tangan pasien, apakah ada benjolan atau tidak, dan hasilnya tidak ada. Kemudian kita melakukan pemeriksaan bagian punggung pasien. Bu, ya Pak, tolong tegakkan punggungnya Pak. Nah, baik, kita
kita raba apakah ada benjolan atau tidak. Enak, Pak. Dan hasilnya tidak ada. Dan pasien tidak ada condong ke depan dan ke belakang, dan hasilnya normal. Kemudian kita ke pemeriksaan rentang gerak. Bapak bisa gerakan kepalanya ke atas, ke bawah, lalu ke kiri dan ke kanan, lalu ke samping kiri dan kanan Pak, dan rotasikan. Baik, sudah bagus ya Pak. Selanjutnya kita ke pemeriksaan siku dan pergelangan tangan. Kita inspeksi, lihat apakah ada benjolan atau tidak. Nampaknya tidak ada. Kemudian kita palpasi dengan posisi ibu jari di atas dan sisanya meraba di bagian siku. Bapak tolong tepukan tangannya Pak. Baik, tidak ada benjolan ya Pak. Selanjutnya kita beralih ke pergelangan tangan. Kita lihat apakah ada benjolan atau tidak. Coba Bapak, maaf. Hasilnya tidak ada benjolan ya Pak. Kemudian kita palpasi, kita minta pasien menggerakkan ke kiri dan ke kanan. Bapak coba gerakan ke kiri dan ke kanan, ke bawah ke atas Pak. Baik, nampaknya normal ya Pak. Baik Pak, selanjutnya kita ke pemeriksaan kesenjang panjang kaki kanan dan kiri. Kita ukur dari sias sampai maleus. Satu lagi ya Pak. Baik Pak, nampaknya panjangnya sama. Kemudian kita ukur lintang ke pusat. Satu lagi. Baik, nampaknya panjangnya sama Pak, berarti Bapak normal-normal saja. Kemudian kita ke pemeriksaan uji panel dengan cara nanti Bapak ikuti tangan saya seperti ini ya Pak. Boleh. Baik, ini dilakukan selama 1 menit. Jika pasien mengalami pegal-pegal pada daerah sini, itu artinya normal. Sedangkan jika pasien mengalami pegal di daerah sini atau pergelangan tangan, berarti pasien patut dicurigai ada kelainan. Baik, sudah 1 menit ya Pak. Bapak boleh turunkan. Apakah Bapak merasa kesemutan? Tidak Pak. Baik, sudah bagus Pak. Kemudian kita ke pemeriksaan tinel ya Pak. Kita melakukan perkusi atau ketukan pada pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Mohon maaf Bapak. Baik, sudah bagus Pak. Baik, selanjutnya kita ke pemeriksaan refleks lutut. Saya ketuk ya Pak. Baik, sudah bagus Pak. Kemudian kita akan memeriksa bagian lutut. Nah, lutut ini untuk mengetahui apakah ada tanda balon atau penumpukan cairan. Terus kita cek. Baik, nampaknya tidak ada tanda balon atau tidak ada penumpukan cairan ya Pak.